Jiang Chen berduka untuk Chen Lu, berduka untuk Chen Qingqing, dan bahkan berduka untuk dirinya sendiri. Konspirasi tanah leluhur keluarga Chen telah diturunkan selama berabad-abad, dan banyak jenius keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini. Ketika cahaya mereka menyala menyilaukan, paling cemerlang ketika Anda tidak mau, itu adalah awal dari kebahagiaan dan kesedihan. Keluarga Chen, nama keluarga yang agung dan mulia, misi keluarga yang tidak pernah ditinggalkan Chen Lu, dia ingin menjadi lebih kuat, menjadi penguasa keluarga Chen, dan menjadi kebanggaan keluarga Chen mereka, tetapi apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, apa yang disebut alien dari keluarga Chen dianggap sebagai batu bata dan ubin. Saya harus mengatakan bahwa ini pasti kesedihan keluarga Chen. Mereka sangat ingin membangkitkan leluhur mereka, tetapi mereka menghancurkan masa depan terbesar mereka. Minum racun untuk memuaskan dahaga mereka tidak cukup untuk menggambarkan keluarga Chen saat ini. Jiang Chen mengepalkan tinjunya, kemarahan di hatinya benar-benar di luar imajinasinya. Ratusan ribu tahun, berapa banyak roh kepahlawanan keluarga Chen telah dihancurkan di sini. Tidak heran, di sini gelap, tidak heran ini sangat menyedihkan. Jiang Chen bahkan bisa merasakan siksaan dan keputusasaan yang dialami di sini oleh para jenius tak tertandingi dari keluarga Chen. Jadi, kamu lebih suka memiliki begitu banyak orang jenius di keluarga Chen daripada mengolah mereka. Tidak masuk akal dan konyol untuk membangkitkan apa yang disebut leluhur. Jika leluhurmu benar-benar sangat kuat, sangat bijaksana, mengapa mereka semua mati? Mengapa begitu? Kamu masih perlu menggunakan akankah kehidupan generasi masa depan pergi untuk memberi penghormatan dan membangkitkan mereka? Jiang Chen berkata sambil mencibir. Pamor leluhur adalah sesuatu yang bisa diketahui orang biasa. Ini adalah misi saya, leluhur adalah tulang punggung keluarga Chen kami yang sebenarnya. 9 leluhur jatuh, tetapi meninggalkan keluarga Chen yang lebih baik. Jadi kami selalu mengikuti ajaran leluhur, kita harus membangkitkan 9 leluhur, dan membiarkan kecemerlangan leluhur menerangi kembali seluruh dunia abadi. Anda tidak akan mengerti. Ini adalah pencapaian besar keluarga Chen kami, gila, untuk dapat melakukan hal seperti itu, bahkan jika itu adalah binatang buas. Itu tidak sebagus yang disebut seleksi bakat keluarga Chen. Selama ini, konspirasi abadi adalah menciptakan surga abadi di bumi. Tidak heran, selama keluarga Chen masuk ke sini, mereka tidak punya pilihan selain mati. Beberapa dari mereka bahkan terpilih sebagai bintang Milan keluarga Chen. Mereka memasuki kehampaan melalui terowongan waktu. Itu hanya kebohongan yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Ketika konspirasi itu benar-benar terungkap, itu adalah hati Jiang Chen, saat kehancuran total. Dia tidak pernah percaya bahwa keluarga Chen akan melakukan hal yang begitu mengerikan dan tidak manusiawi. Di mata mereka, itu indah. Namanya prestasi besar, yang benar-benar membuka matanya untuknya. Tidak heran, putra leluhur ke-6, Chen Tianlun, ingin meninggalkan keluarga Chen, karena Chen Tianlun menemukan konspirasi keluarga Chen untuk menghancurkan umat manusia dan memusnahkan keberadaan Tianliang. Jika tidak, diperkirakan Chen Tianlun adalah juga cenderung menjadi alat untuk membangkitkan leluhur. Hidupku terserah padaku. Jiang Chen samar-samar mengingat gema liar dan menghancurkan bumi ketika dia meninggalkan lapisan es. Pada saat itu, dia pikir itu hanya ilusi, tetapi dia tidak menyangka ketika dia memikirkannya, hari ini, dia merasa lebih kedinginan. Keluarga Chen, itu benar-benar menakutkan. Keluarga Chen telah membunuh jenius yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka tidak dapat menghidupkan kembali leluhur mereka sama sekali. Sekarang Anda belum dibangkitkan. Nenek moyang keluarga Chen yang sebenarnya belum dibangkitkan. Ini hanya penipuan diri sendiri oleh Chen Anda. Tendang saja. Jiang Chen sangat terkejut. Mungkin, Chen Beiliang sudah menemukan petunjuk sebelum ini, tapi dia tidak berani berspekulasi sendiri. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang kembali hidup-hidup dari tanah leluhur, yang cukup membingungkan, tetapi pada akhirnya hanya dapat dikaitkan dengan tanah leluhur keluarga Chen di atas bintang Milan lebih menarik. Lagi pula, orang pergi ke tempat tinggi tidak ada yang ingin tinggal di sudut selamanya. Panggung besar yang nyata dapat membuat lebih banyak jenius menjadi superstar yang bersinar. Karena itu, keluarga Chen tidak pernah ragu, juga tidak berani ragu. Chen Beiliang adalah orang yang layak dikagumi, Jiang Chen tidak bisa tidak mengaguminya di dalam hatinya, membiarkan dia menempel di hatinya dan kembali hidup telah menjelaskan niatnya. Warisan leluhur keluarga Chen adalah kebohongan besar. Huangko kecil, siapa lengan pria itu? Menurutmu siapa dirimu? Ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Chen, ratusan ribu tahun, apakah kamu pikir tidak ada orang yang kuat? Apakah tidak ada orang dengan bakat yang tak tertandingi? Tapi selain Chen Tianlun, siapa lagi, dapat mengabaikan hukum keluarga Chen? Anda hanya memiliki satu hasil, dan itu adalah kematian. Tidak peduli siapa Anda, bakat Anda sudah cukup, dan menjadi makanan kurban leluhur keluarga Chen kami hanya bisa dikatakan sebagai kemuliaan tertinggimu.
Gurun Chen mencibir. Saya, Jiang Chen, tidak pernah menjadi orang yang mau mengaku kalah. Apalagi keluarga Chen Anda, bahkan Tuan Abadi, saya tidak akan menerima nasib saya. Keluarga Chen Anda sangat beruntung, Anda bertemu dengan saya, dan mulai sekarang, itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Mata Jiang Chen suram dan dingin, terus-menerus memadatkan kekuatan di tubuhnya, siap untuk melawan Chen Yuan sampai mati kapan saja. Bahkan Chen Tianlun hanya menghukum keluarga Chen. Anda ingin menghancurkan bisnis leluhur Qian Qiu dari keluarga Chen saya dengan kekuatan Anda sendiri. Hari ini, saya akan menangkap Anda dengan tangan saya sendiri, dan para leluhur akan dapat segera bangkit. Di saat itu, kemuliaan keluarga Chen saya pasti akan bersinar di setiap sudut seluruh dunia abadi. Hahaha. Keyakinan Chen Wastelen berasal dari kekuatan, meskipun itu bukan tubuh aslinya, kekuatan tempurnya masih cukup menakutkan. Bahkan jika itu hanya jiwa dari kursi ini, itu cukup untuk berurusan dengan Anda. Pembangkit tenaga listrik Zhouxiongtian tingkat nebula bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Chen Yuan mengabaikan Jiang Chen, kekuatannya telah mencapai puncak nebula pembangkit tenaga listrik tingkat jadi bahkan satu jiwa sudah cukup untuk membunuh Jiang Chen, ini jelas tidak berdasar. Jika Anda tidak mencobanya, bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil? Keluarga Chen telah melakukan banyak ketidakadilan dan menghancurkan hati nurani, dan Anda pada akhirnya akan dihukum. Ini baru permulaan. Saya percaya bahwa keluarga Chen suatu hari akan ditangkap oleh konspirasi Anda. Memimpin, menuju kehancuran. Kata Jiang Chen dengan tatapan berat. Berapa umurmu saat menilai keluarga Chen-ku? Tapi kamu bukan burung yang baik. Untuk menyusup ke keluarga Chen-ku dan menerima warisan leluhur kita, sekarang aku akhirnya tahu bahwa aku telah menendang pelat besi. Masih ingin melarikan diri, itu hanya angan-angan. Di sebidang tanah Chen ini, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari telapak tangan saya. Di dunia, apakah itu tanah raja, pantai tanah, atau menteri raja, Anda hanya harus menunggu kematian. Kata Chen Yuan dengan arogan, napasnya berangsur-angsur tersumbat, membuat Jiang Chen benar-benar pasif. Pertempuran sudah dekat. Chen Wastelen tinggi di atas, sombong, melompat, meninju telapak tangan, menggelindingkan guntur. Mata Jiang Chen suram, seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Meskipun Chen Wastelen hanyalah bayangan jiwa, dia masih tidak berani meremehkannya. Seperti kata pepatah, unta mati kurus lebih besar dari kuda, dan kekuatan Chen Wastelen benar-benar hancur. Hancur. Kekuatan telapak tangan membuat Jiang Chen merasa tercekik. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang belum pernah dia temui sebelumnya. Seperti yang dikatakan Chen Wastelen, selama ratusan ribu tahun, ada banyak jenius dalam keluarga Chen. Dia bukan satu-satunya yang ingin melawan, tetapi tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Ini adalah kepercayaan diri, tetapi juga perwujudan kekuatan. Daya tembak Jiang Chen penuh, dan dia meninjunya. Naga itu berubah menjadi tubuh seperti tubuh yang mendominasi, tetapi telapak tangan ini benar-benar tidak terduga bagi Jiang Chen. Tapi itu bisa seperti gunung besar dan sungai, pertempuran untuk menganugerahkan dewa. Boom, sosok. Jiang Chen langsung terguncang. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, telapak tangan ini pasti sudah membunuhnya, dan bahkan organ dalamnya pasti hancur. Menarik, mata Chen Yuan berbinar, dan sudut mulutnya yang acuh tak acuh sedikit membangkitkan senyum. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Jiang Chen akan begitu kuat, dan dia sangat yakin bahwa dia bahkan mengambil telapak tangannya sendiri. Dia adalah surga tingkat 9 tingkat nebula, dan Jiang Chen hanya pada tahap awal nebula tingkat, alam surga tingkat pertama. Dengan kekuatan ilahi seperti itu, fisiknya tampaknya telah mencapai tingkat King Kong yang tidak dapat dihancurkan, jika tidak, telapak tangan ini akan mati atau cacat. Jiang Chen menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, matanya sedingin gunung, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Itu terlalu kuat, dan itu terlalu mesum. Dia juga siap, tapi dia masih ditolak oleh Chen Wastelen, seperti dewa perang, tampaknya tidak mungkin untuk dihadapi sama sekali. Sudah merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk mengambil langkah pertamaku. Biarkan aku mati. Aku tidak percaya. Kamu masih bisa mengambil langkah keduaku. Hahaha. Chen Wastelen tampaknya cukup penasaran, dan dia sedikit terkejut, tetapi meskipun demikian, dia tidak dapat meninggalkan kesempatan untuk Jiang Chen. Cobalah, siapa yang akan tertawa terakhir, belum tentu. Jiang Chen memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menjadi orang yang suka mengakui kekalahan, dan dia tidak pernah mengakui kekalahan. Lengan belalang adalah mobil. Chen Yuan tampak acuh tak acuh, mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, seperti hukuman ilahi, bayangan tinju sangat lambat, tetapi pukulan ini, Jiang Chen tidak dapat dihindari dan hanya bisa melawan. Kembali ke dasar, bernapas melalui pegunungan dan sungai. Jari bintang 7. Jiang Chen menggertakkan giginya,
mengangkat jarinya ke langit, dan 7 bintang itu vertikal dan horizontal, origin Qi yang menakutkan, melintasi Chang Hong, langsung menyapa Chen Wastelen, meninju dan menunjuk, terjalin dalam sekejap, dan kekuatannya dihancurkan lagi. Chen Wastelen sekali lagi mengguncang Jiang Chen lebih dari 10 langkah. Jiang Chen menyemburkan seteguk darah, matanya berapi-api, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan mengambil napas dalam-dalam. Kamu cukup gigih. Sudah ada sedikit ketidaksenangan di mata Chen Yuan. Di dalam hatinya, semut seperti Jiang Chen tidak mungkin bersaing dengannya, tetapi dia benar-benar mengambil 2 gerakannya, ini hanyalah miliknya. Malu, kekuatan keduanya benar-benar berbeda, bahkan jika itu bukan dewa, Chen Wastelen masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Tapi Jiang Chen membuatnya benar-benar marah. Ini bukan kegigihan, aku hanya mencoba bertahan. Kalian para Algojo menginginkan hidupku dan mimpiku. Aku, Jiang Chen, tidak pernah percaya pada langit. Hidupku terserah padaku. Tarik, kalau begitu kamu mati. Kemarahan Chen Wastelen meledak, hatinya seperti hiruk-pikuk, telapak tangannya keluar, seperti petir, dan momentumnya seperti pelangi. Jiang Chen merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, dan Heng Dao segera. Pemilih bintang. Telapak tangan biru-biru besar turun langsung dari langit, menghadapi serangan Chen Wastelen, dan membanting bersama. Pada saat ini, warna dunia berubah, tetapi Dimension, itu stabil. Bagaimanapun, itu dilindungi oleh pembentukan keluarga Chen. Bahkan jika itu adalah ancaman besar, itu pasti tidak akan salah. Ini juga merupakan kepercayaan diri Chen Wastelen, dia tidak percaya bahwa keberadaan seperti semut dapat mematahkan sayapnya di sini. Ledakan. Tubuh Jiang Chen terlempar sekali lagi, dan luka di tubuhnya juga semakin parah, tapi dia masih berdiri dengan gigih, matanya tegas. Pada saat itu, hati Chen Yuan penuh dengan kemarahan, ini adalah ketidakpedulian terbesar baginya, provokasi paling serius. Dengan 3 gerakan, dia benar-benar gagal menghancurkan Jiang Chen dalam 1 gerakan. Dia tidak bisa mempercayainya sama sekali, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan untuk 3 gerakan ini, tetapi pada akhirnya, dia masih mengambilnya. Kebencian Chen Wastelen karena Jiang Chen juga semakin kuat. Pergi ke neraka, aku tidak ingin melihat sampah sepertimu, masuk ke mataku. Chen Yuan sama sekali tidak memiliki kesabaran untuk Jiang Chen. Goyangkan hanya dengan 1 tangan. Chen Wastelen diguncang oleh amarah dan guntur, dan origin Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak, dengan kekuatan ilahi. Wan Xing Tian Cheng. Tingkat keempat Xing Chen Gang secara langsung memperkuat tubuh Jiang Chen. King Kong abadi, tidak hanya membicarakannya. Kekuatan menakutkan dari bintang-bintang sepenuhnya menyelimutinya. Wilayah absolut Tianlei. Jiang Chen melawan arus untuk melawan Chen Wastelen sampai mati. Dia tidak punya pilihan selain mengendarai angin dan ombak. Lapisan guntur meraung, benar-benar membungkus siluet Chen Wastelen. Kekuatan bintang-bintang, meledak tanpa suara, dan memimpin guntur, menaklukkan 8 limbah. Telapak tangan Chen Wastelen menghantam wilayah guntur surgawi, tanah bergetar, dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya memercik. Bang, bang, bang. Dengan pukulan berat, Chen Yuan sedikit malu dan marah, tetapi itu adalah kekuatan yang sepenuhnya membunuh Jiang Chen, dan dia juga melanggar penghakiman Tianlei. Jiang Chen terguncang kembali untuk keempat kalinya, dan wajahnya pucat. Itu seperti kertas emas, tetapi sudut mulutnya masih tersenyum. Aku tidak akan kalah, tidak akan pernah. Jiang Chen tersenyum, menatap Chen Wastelen dengan gigih. 4 mata bertemu, dan pada saat itu, Chen Yuan sedikit tergerak. Pria yang tidak menganggapnya serius sama sekali, untuk dapat berurusan dengannya sejauh ini benar-benar mengerikan. Dia tidak pernah berpikir bahwa di antara tuan dari keluarga Chen, akan ada bakat yang tak tertandingi, tetapi Jiang Chen adalah pengecualian. Aku pasti akan membunuhmu, tidak ada yang bisa tidak mematuhiku. Suara Chen Yuan seperti bel, memekakkan telinga. Tinju Kaisar. Chen Yuan mengumpulkan kekuatannya dan meninju lagi, langsung mengunci Jiang Chen. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisakah dia lari? Jiang Chen menggertakkan giginya, dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menangkap langkah kelima ini, dan berlari langsung ke istana penjara Buddha. Chen Yuan tidak menyangka bahwa pukulan ini, yang menghantam istana penjara Buddha, memadatkan semua kekuatan bayangan tinju, tetapi gagal menghancurkannya. Ini adalah istana penjara Buddha. Kulit Chen Yuan tiba-tiba berubah, dia melihat kuil besar ini dengan tidak percaya, dan menarik napas dalam-dalam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Chen Yuan terkejut, dan dia sangat ketakutan. Istana penjara Buddha, itu adalah harta Buddha Naga, Raja Iblis Kekacauan, bagaimana bisa ada di tangannya. Meskipun Chen Wastelen adalah leluhur keempat dari keluarga Chen, dia juga telah melihat istana penjara Buddha di tangan Long Buddha. Dia masih muda dan melihat perang yang melintasi galaksi antar bintang. Saksikan pertempurannya,
kejutkan dunia. Sejak itu, Chen Wastelen telah menuliskan Raja Iblis yang tak terkalahkan ini, dan istana penjara Budanya juga dalam pertempuran itu, dan penampilannya sangat gila. Chen Wastelen tidak bisa mempercayainya, tetapi faktanya dia tidak bisa mengabaikannya sama sekali. Long Futu, sosok kuno yang membuatnya sujud dan keluarga Chen harus tunduk, tetapi selama bertahun-tahun, tidak ada berita tentang Long Futu, sosok sekali seumur hidup ini akhirnya menghilang di sungai panjang sejarah. Tetapi ketika Chen Wastelen melihat istana Buddha, seluruh orang tercengang, Long Buddha, mungkinkah dia masih hidup? Terlepas dari hidup atau mati, istana penjara Buddha ini hanya membuatnya gelisah. Kemuliaan Long Futu melampaui kata-kata. Segala sesuatu tentang dia telah berubah menjadi debu dan menghilang di langit berbintang yang tak berujung, tetapi penampilan istana penjara Buddha telah membuat sosok legendaris yang telah menghilang selama bertahun-tahun ini untuk muncul lagi dunia. Meskipun kekuatan Chen Wastelen sangat kuat, tetapi Zhou Xiongtian tingkat nebula, dia tidak dapat menerobos selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan bintang-bintang besar seperti Long Futu, dia tampaknya sedikit transparan. Terus terang, dia adalah yang asli. Cahaya sebutir beras, kecemerlangan bulan yang cerah. Namun, istana penjara Buddha ini dipegang di tangan Jiang Chen. Karena itu, mata Chen Wastelen menjadi panas, apa hubungan antara pria ini dan Long Futu? Dan siapa dia dari Long Futu? Jika Long Futu sudah mati, bagaimana mungkin Jiang Chen memegang istana penjara Futu ini di tangannya? Pria itu tidak bersalah, dan dia bersalah atas dosa-dosanya, dan mata Chen Heiyuan sudah penuh dengan kecemerlangan. Jika istana penjara Buddha ini bisa menjadi miliknya, maka tidak ada seorang pun di keluarga Chen yang akan menjadi lawannya lagi, dan dia pasti akan bisa menginjakan kaki di atas langit. Jiang Chen juga mengerutkan kening. Pada saat kritis, dia tidak punya pilihan lain selain bersembunyi di istana penjara Buddha, tetapi dia tidak berharap orang ini mengenali istana penjara Buddha. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya sudah, untuk makan apa yang Anda rasakan. Wajah Jiang Chen muram, sepertinya Chen Wastelen ini benar-benar tidak sederhana. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menghancurkan istana penjara Buddha saya. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, situasi saat ini sudah sangat memalukan, tetapi Jiang Chen percaya bahwa selama dewa orang ini tidak bisa melupakan, maka dia tidak akan bisa berbahaya, belum lagi di istana penjara Buddha, dia bisa bebas, bahkan dewa Chen Wastelen mungkin tidak memiliki cara untuk membunuhnya. Dalam keadaan tak terkalahkan ini, Jiang Chen dapat bertahan untuk waktu yang lama, tetapi bagaimana dengan Chen Qingqing dan Chen Lu? Jiang Chen tidak bisa membayangkan bahwa mereka harus berada dalam kesulitan sekarang, dia harus bergegas keluar dari mansion untuk dapat menyelamatkan mereka, tetapi tidak mungkin baginya untuk bergegas keluar tanpa menghancurkan Chen Wastelen. Apakah menurutmu jika dewaku tidak datang, aku tidak akan bisa menghancurkan istana penjara Buddhamu? Terkadang, membunuh orang tidak selalu membutuhkan darah. Chen Heiyuan mencibir, Long Futu sudah mati, tetapi Anda tidak layak mewarisi istana Buddhanya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menyerahkan istana Buddha, dan saya dapat membiarkan Anda pergi. Kata Chen Heiyuan dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang sangat serius, dia juga ingin menaklukkan para prajurit tanpa berperang. Selama Jiang Chen menuruti, maka istana penjara Buddha ini akan menjadi miliknya, dan orang ini tidak dapat melawannya sama sekali. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Hahaha. Jiang Chen terus tertawa seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Sepertinya kamu memanggang dan tidak makan dan minum, maka aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Istana Buddha ini ada di tanganmu, ini adalah kentang panas, kamu mencari kematian. Chen Wastelen matanya sedikit menyipit, sudut mulutnya sangat feminin, dan dia berdiri dengan tangan terikat, kepercayaan dirinya meledak. Biarkan aku melihat seberapa kuat jiwa bintang kelahiranmu. Chen Yuan mengeluarkan suara rendah, dan langsung memadatkan jiwa bintang kelahirannya, menekannya seperti air pasang. Jiang Chen seperti musuh besar, orang ini ingin menutupi dirinya sendiri dan menekannya dengan jiwa bintangnya, tetapi dia bukan seorang vegetarian, bahkan mungkin lebih menakutkan dari yang Anda bayangkan. Benar saja, mata Jiang Chen serius, dan hatinya sangat terkejut. Jiwa bintang dari Chen Wastelen ini pasti lebih kuat dari dirinya sendiri. Hancurkan untukku, Tianxing Juying. Chen Yuan merangsang kekuatan jiwa bintang, benar-benar menghancurkannya. Istana penjara Buddha tidak hancur, tetapi jiwa bintang hidupnya sudah seperti musuh besar. Spirit of God, Heaven. Jiang Chen menyerang dengan pukulan keras, dan God of Mind menghadapi tantangan, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan jiwa bintang Chen Wastelen benar-benar di luar imajinasinya. Metode jiwa bintangnya juga luar biasa. Jiang Chen belum pernah bertemu lawan seperti itu. Kekuatan jiwa bintang yang luar biasa telah memblokir semua jalannya, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri. Sakit kepala yang parah membuat hati Jiang Chen menjadi semakin marah,
Istana Penjara Buddha mampu bertahan melawan serangan fisik, tetapi serangan jiwa adalah sesuatu yang tidak diharapkan Jiang Chen, dan hanya sedikit orang yang dapat menggunakan jiwa bintang sebagai takdir mereka. Serangan, sayangnya, Chen Wastelen yang dia temui adalah salah satunya. Wajah Jiang Chen sangat dingin, dan jiwa bintangnya sendiri hampir tidak dapat bergerak. Pada saat ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Wastelen, dan kekuatan jiwa bintangnya tidak dapat digunakan lagi. Ngomong-ngomong, cincin ilahi Jiso. Mata Jiang Chen berbinar, dan dia ingat cincin Dewa Siti Garba di tangannya. Itu adalah harta Qin Tian Moruo, artefak ilahi Raja Siti Garba. Hal ini kebetulan memiliki efek menekan jiwa, jadi mungkin ada kegembiraan yang tak terduga. Berikan padaku. Jiang Chen membuang cincin ilahi Siti Garba, dan dalam sekejap, cincin ilahi itu ada di udara, berguling melawan Chen Wastelen. Tubuh gurun itu langsung tertumpuk dan terpelintir. Cincin ilahi Siti Garba. Chen Yuan tiba-tiba terkejut, dan hatinya terkejut. Dia juga berpengetahuan luas, dan kepalanya sebesar pertarungan. Kalian, ada beberapa harta. Chen Yuan ingin memaksa terobosan, tetapi pada saat ini, sudah terlambat. Penindasan jiwa oleh Jizo Divine Ring hampir mencapai titik yang menakutkan, bahkan Chen Yuan, kekuatannya sangat kuat, tetapi masih tidak bisa lepas dari hukuman Jizo Divine Ring, jiwanya berangsur-angsur terdistorsi, dan avatar bayangan yang ternyata juga retak dan menjadi semakin kabur. Sepertinya cincin Dewa Siti Garba ini sangat berguna bagimu. Jiang Chen tersenyum sedikit, hatinya sangat gembira, cincin Dewa Siti Garba ini sangat kencang, bahkan jika itu sekuat Chen Wastelen, itu harus ditekan begitu secara menyedihkan. Cincin ilahi Siti Garba sangat berguna bagi jiwa, karena ia adalah prajurit ilahi Raja Qin Guang, yang memerintah 9 surga dan 10 alam. Wah, tunggu aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Yuan meraung, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih kecil, sosoknya menjadi semakin ilusi, dan akhirnya dia langsung di tanah cincin Dewa Tibet hancur dan berubah menjadi kepulan asap biru nihilistik. Pada saat ini, Jiang Chen keluar dari Istana Penjara Buddha. Dia terengah-engah, matanya sangat berapi-api, dan selama sisa hidupnya, duduk di tanah, konsumsi Jiang Chen cukup banyak, hampir, dia meninggal, tetapi untungnya, dia memiliki sarana yang cukup dan latar belakang yang cukup kuat sehingga Istana Buddha lolos dari malapetaka, dan cincin Siti Garba mengizinkannya kembali ke mansion. Jangan biarkan aku pergi. Huff, pikirkan bagaimana menjelaskan dirimu sendiri ketika kamu kembali. Keluarga Chen, ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun Waterloo menderita, saya pikir Anda dapat membantu saya. Jiang Chen berkata dengan dingin, mengangkat pedangnya saat berdiri, pedang naga langit meraung seperti naga gila, mengamuk, langsung menghancurkan patung di tengah. Keluarga Chen, sungguh keluarga Chen. Konspirasimu, mulai hari ini, akan terbongkar sepenuhnya. Jiang Chen berjalan keluar dari aula leluhur keluarga Chen dengan satu pedang dan satu pedang. Pada saat ini, setelah Jiang Chen makan 2 pil obat, dia dengan cepat berjalan keluar dari gunung leluhur suci, karena hatinya bersama Chen Lu dan Chen Qingqing adalah malapetaka. Keluar, ini Chen Jiang. Kenapa dia kembali? Ya, bukankah dia harus langsung melalui terowongan ruang waktu dan pergi ke tanah leluhur keluarga Chen di Milan Star? Dia tidak bisa melakukannya, itu terlihat sangat memalukan. Belum tentu. Selama bertahun-tahun, pernahkah Anda mendengar bahwa orang yang gagal dapat keluar dari gunung leluhur-leluhur? Begitu Anda memasuki gunung leluhur-leluhur dan menerima warisan leluhur, Anda akan berhasil jika gagal. Itu benar, tapi kenapa dia kembali? Soalnya, dia sepertinya baru saja mengalami pertempuran besar. Banyak orang di keluarga Chen memandang Jiang Chen, dan punggung yang gigih akhirnya muncul. Pada saat ini, beberapa orang bersorak, beberapa diejek, beberapa diberhentikan, tetapi sebagai yang pertama dalam pertempuran pemilihan leluhur keluarga Chen, kekuatan Jiang Chen masih diakui, tetapi adegan ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka alami. Chen Jiang dia benar-benar kembali. Pupil Chen Beiliang menegang, matanya sangat rumit, dan dia adalah satu-satunya yang secara emosional bersemangat dan tidak dapat berbicara, tetapi itu tidak bersemangat, tetapi penuh dengan ketidakberdayaan, penuh kekecewaan dalam iman. Jiang Chen, seperti bintang jatuh, menembus langit dan mendarat di depan Chen Beiliang, matanya bertemu, Jiang Chen tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, Chen Beiliang sudah tahu, dan tebakannya, mungkin, benar. Selama bertahun-tahun, hanya Jiang Chen yang mencapai prestasi ini. Setelah gagal, dia kembali ke keluarga Chen. Dia adalah orang pertama yang mengikuti masa lalu. Dengan kata lain, tidak ada yang pernah benar-benar memasuki bintang Milan. Ini hanya tebakan Chen Beiliang, tetapi justru karena tebakan itulah dia menjadi sangat gugup. Sejak dia menghentikan Chen Changqing dengan segala cara dan mencegahnya memasuki leluhur, dia telah menjelaskan semuanya. Sejak itu, dia ragu,
Tetapi dia tidak memiliki cukup bukti, dan sekarang, ketika Jiang Chen kembali, dia menghancurkan semuanya, keraguannya. Apakah ini benar-benar konspirasi bertahun-tahun tanpa akhir? Gumam Chen Beiliang. Kamu menebaknya dengan benar, ini adalah konspirasi. Konspirasi yang membantai kejeniusan keluarga Chen selama ribuan tahun. Jiang Chen memandang Chen Beiliang dan berkata dengan wajah serius. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seseorang memelototi Jiang Chen. Iya, konspirasi apa? Apa yang membantai kejeniusan keluarga Chen? Keluarga. Chen tampak terkejut, dan bahkan berpikir bahwa Jiang Chen menodai keluarga Chen. Anda mengatakan sepatah kata pun kepada saya, dan semua orang memulai perang salib melawannya. Adegan dalam kekacauan, Jiang Chen tampaknya telah menjadi musuh publik seluruh orang. Diam. Chen Bei mendengus pelan, dan semua orang berhenti berbicara, dan untuk beberapa saat, mereka terdiam. Katakan padaku apa yang kamu ketahui, satu persatu. Chen Beiliang menatap Jiang Chen. Ya, Tuan, ada apa? Chen Changqing juga bergegas keluar dari kerumunan, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Ceritanya panjang, saya akan mencoba untuk membuatnya sesingkat mungkin. Tidak ada warisan leluhur di rumah leluhur-leluhur keluarga Chen. Mereka semua adalah orang-orang dari rumah leluhur keluarga Chen, Milan, dan ingin melenyapkan kami para jenius dari keluarga Chen. Jiang Chen mengatakan kata demi kata. Mengapa? Mungkinkah kami para jenius keluarga Chen tidak dapat membuat mereka tergoda? Ini semua adalah anak-anak berbakat yang dipilih dengan cermat oleh junior keluarga Chen kami yang tak terhitung jumlahnya. Untuk pertumbuhan keluarga Chen, mengapa? Wajah Chen Bei dingin, muram. Kata-katanya juga menjadi suara semua orang. Karena mereka ingin membangkitkan leluhur keluarga Chen, 9 leluhur telah jatuh, tetapi mereka masih tenggelam dalam kekuatan leluhur keluarga Chen, dan ingin menggunakan bakat kuat dari keturunan keluarga Chen di generasi selanjutnya untuk mempersiapkan kebangkitan leluhur keluarga Chen. Satu-satunya leluhur yang berkhianat, Chen Tianlun, meninggalkan keluarga Chen karena ini. Jiang Chen berkata dengan singkat dan jelas, pada saat itu, keluarga Chen tercengang, Chen Changqing, Chen Beiliang, semuanya. Semua orang tercengang. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh Chen Beiliang. Sekarang, setelah mendengarkan kata-kata Jiang Chen, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Keluarga Chen sebenarnya ingin menggunakan junior berbakat yang tak terhitung jumlahnya untuk membangkitkan leluhur mereka. Ini hanya bertentangan dengan hubungan manusia, dan pada dasarnya adalah lelucon yang tragis. Sudah ratusan ribu tahun, artinya, kecuali Jiang Chen, semua monster jenius dari keluarga Chen mati di jalan membangkitkan leluhur dan menjadi batu penjuru mereka. Konspirasi Ciguo, konspirasi ribuan tahun, semuanya melibatkan anak-anak dari keluarga Chen dan bermain dengan tepuk tangan. Ini benar-benar mengerikan dan tak terbayangkan. Banyak orang saling memandang dengan cemas, dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dari sudut pandang ini, dapatkah dikatakan bahwa mereka hanyalah monster yang dibesarkan di tanah leluhur keluarga Chen? Bahkan tidak sebagus. Itu juga mengerikan. Lebih baik dari binatang. Tidak ada yang bisa tetap tenang, tidak ada yang bisa menghindarinya. Mata Chen Beiliang memerah, dan pemandangan yang menyedihkan membuat hatinya bergetar. Itu adalah tempat di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul selama ratusan ribu tahun, tetapi sekarang, itu telah menjadi kuburan massal. Dan orang-orang itu, bahkan yang dia kirim secara pribadi, keraguannya selama bertahun-tahun akhirnya dikonfirmasi pada saat ini. Anggota keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, karena jika apa yang dikatakan Jiang Chen benar, maka mereka telah ditipu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berjam-jam, mengabaikan para jenius, dan mereka semua telah menjadi hewan peliharaan yang dipelihara di tanah leluhur keluarga Chen, bahkan jika mereka adalah milik mereka sendiri. Leluhur, bahkan jika mereka ingin membangkitkan leluhur mereka, adalah kesedihan yang tak terbayangkan. Menggunakan keturunan mereka sendiri untuk menyelesaikan kebangkitan leluhur hanyalah ide yang tidak masuk akal, dan itu adalah akumulasi dari jenius yang tak terhitung jumlahnya, mereka mengorbankan, tidak hanya diri mereka sendiri, tetapi juga budidaya keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya, dan bakat terbaik dari keluarga Chen. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal yang mengerikan, tidak manusiawi, dan tidak manusiawi seperti itu akan muncul di keluarga Chen. Namun, kembalinya Jiang Chen adalah tanda bahwa masalah ini tidak diragukan lagi akan menjadi skandal terbesar dalam keluarga Chen mereka. Bahkan Penatua Agung Chen Beiliang terdiam, dan Penatua Agung tampaknya telah memperhatikan masalah ini. Apakah keluarga Chen benar-benar menjadi penjara di tanah leluhur keluarga Chen? Mereka terus bekerja keras, terus berjuang, terus menginjak puncak, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa menjadi makanan para leluhur yang dibangkitkan. Kedengarannya, betapa konyolnya, betapa menjijikkannya,
inilah keluarga Chen yang banyak orang takut, ini adalah keluarga Chen yang mereka banggakan. Beberapa orang tertawa terbahak-bahak, beberapa berjongkok di tanah dan menangis dengan sedih, karena mereka juga memiliki kerabat dan teman, dan mereka memasuki gunung leluhur yang suci, yang dikenal sebagai tempat warisan. Setidaknya di mata kerabat yang lebih muda ini, mereka telah pergi ke bintang Milan yang lebih jauh dan lebih luas, tempat kehampaan, di mana laut luas dan ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang, tidak ada kekhawatiran di semua, dan tidak akan ada tekanan, sepertinya ada surga bagi yang kuat. Di hati generasi muda ini, nenek moyang, kerabat, dan teman mereka adalah kebanggaan semua orang. Ketika mereka disebutkan, mereka semua dengan sikap bangga, tetapi sekarang, konspirasi telah terungkap, dan permainan ini penuh dengan kotoran. Konspirasi dengan nenek moyang keluarga Chen yang canggung membuat mereka putus asa. Mati, semua mati, harga diri mereka, juga lenyap, hancur berkeping-keping. Sosok-sosok yang mengira mereka terbang di atas 9 langit berubah menjadi sejumput loes. Semua ini dianugerahkan oleh tanah leluhur keluarga Chen, dan ini dikubur di jurang demi leluhur yang dibangkitkan secara halus, tidak pernah untuk digantikan. Itu sangat kejam, sangat menakutkan, sehingga setiap anggota keluarga Chen sekarang hidup dalam ketakutan, tidak dapat melepaskan diri. Hati Jiang Chen juga menjadi sangat sunyi. Dia tahu bahwa untuk sebuah keluarga besar, konspirasi ini sepenuhnya mengalahkan keyakinan mereka dan benar-benar runtuh. Tidak ada yang terhindar dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Saya tidak berdamai, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Beberapa orang meraung marah, melampiaskan kemarahan batin mereka. Tanah leluhur keluarga Chen, warisan leluhur, adalah akhir dari impian banyak orang, apa yang dirindukan. Semuanya hanyalah gelembung fantasi. Mati, mati semua, hehehe. Seseorang berkata dengan gila, leluhur memilih Ming, untuk memilih bakat terbaik untuk menjadi makanan leluhur yang dibangkitkan. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi lelucon ini, mereka bisa tertawa sama sekali. Saya tidak tahu wajah Gunung Lu yang sebenarnya, hanya karena saya berada di gunung ini. Banyak orang telah terombang-ambing oleh dalam dan luar Lei, dan pemusnahan semacam ini, jika itu terjadi di keluarga Chen, akan membuat banyak orang runtuh. Pada saat itu, Chen Changqing sedikit linglung. Dia diam-diam melihat ke belakang kakak tertuanya Chen Beiliang. Untuk sesaat, dia sepertinya mengerti segalanya. Selama bertahun-tahun, kakak tertua selalu menghadapi pelecehan, tugas, cemoohannya, dan provokasi dia tidak memperhatikan, tidak menganggapnya serius, tetapi dia telah membencinya selama bertahun-tahun, dan sekarang, dia sepenuhnya memahami niat baik dari kakak tertua saat itu. Karena Chen Beiliang sudah merasa ada yang salah, tapi dia tidak punya kesempatan untuk membuktikannya sama sekali, dan dia tidak punya keberanian. Selama berabad-abad, banyak orang tidak pernah kembali. Chen Beiliang tahu jika dia punya pergi ini, ada kemungkinan nyata bahwa Anda tidak akan pernah kembali. Chen Changqing adalah saudaranya sendiri, dan dia tidak bisa melihat Chen Changqing dalam situasi putus asa. Bahkan jika dia membawa pelecehan, tanggung jawab, keburukan egois, dan menanggung setengah hidupnya, dia tidak pernah mengeluh, karena dia percaya bahwa selama itu konspirasi akan terungkap suatu hari nanti. Pada saat ini, meskipun saya telah menunggu selama bertahun-tahun, saya tidak membiarkan diri saya menunggu dengan sia-sia. Menghadapi Chen Beiliang, hati Chen Changqing dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak terkatakan dan menyalahkan diri sendiri. Kakak telah menanggung terlalu banyak. Jika bukan karena dia mungkin sudah menjadi sejumput loes. Kakak laki-laki tertua berusaha melindunginya, jadi dia memaksakan dirinya ke dalam apa yang disebut kesulitannya, semua ini karena dia diam-diam bertahan, menderita kecurigaan, menderita keluhan, dan memikul tanggung jawab keluarga Chen. Chen Beiliang juga bukan dewa. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Baginya, selama dia bisa melindungi keselamatan keluarga Chen, semuanya sepadan. Kakak, maafkan aku, maafkan aku. Chen Changqing berlutut tepat di depan Chen Beiliang, dengan sikap rendah hati dan air mata. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, Changqing. Chen Beiliang mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Chen Changqing menggelengkan kepalanya, pada saat ini, apa yang harus dia derita begitu banyak. Dibandingkan dengan kakak laki-laki tertua, itu benar-benar tak terbayangkan, kakak laki-laki tertua telah menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun, tetapi semua kerugian yang dia bawa kepadanya, dan dia hanyalah seorang orang menyebalkan. Kakak, di masa depan, saya tidak akan pernah memiliki prasangka terhadap Anda. Dalam hidup ini, Anda akan selalu menjadi kakak saya. Chen Changqing berbicara dengan murah hati, dengan wajah penuh gairah dan penuh semangat juang. Namun, tindakan tanah leluhur keluarga Chen benar-benar membungkam mereka dan membuat mereka marah. Saat ini, untuk rencana hari ini, ayo cepat dan selamatkan orang-orang yang tersisa. Kami takut keadaan akan berubah.
Mereka pasti dalam kesulitan sekarang. Wajah Jiang Chen serius, dan matanya sangat serius. Justru karena Chen Beiliang dan Chen Changqing beberapa orang akan percaya apa yang dia katakan. Dia dan Chen Beiliang saling memandang, dan dia juga sangat gugup. Ya, cepat dan selamatkan orang-orang yang tersisa, jika tidak, setelah penundaan terlalu lama, hidup mereka kemungkinan besar dalam bahaya. Chen Changqing tidak banyak bicara, pada saat ini, apa yang dikatakan kakak laki-laki itu kepada Tuan adalah apa yang dia katakan. Chen Beiliang tahu bahwa meskipun dia tidak bisa mengendalikan seluruh keluarga Chen sekarang, dia tidak akan pernah bisa duduk diam pada saat yang kritis. 5110. Lakukan. Mari kita selamatkan orang dulu. Chen Beiliang memberikan suara rendah, dan tuan keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Selamatkan orang. Selamatkan orang. Orang jenius keluarga Chen kita tidak akan pernah menjadi budak. Ya, kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari tanah leluhur keluarga Chen membunuh semua orang jenius kita. Mulai sekarang setelah itu, kita tidak akan pernah biarkan keluarga Chen mati. Bunuh. Di bawah kepemimpinan Chen Beiliang, semakin banyak tuan keluarga Chen bergabung dengan mereka dan bergegas ke Gunung Leluhur Suci. 8 rumah leluhur semuanya dikelilingi oleh orang-orang. Ada ribuan master keluarga Chen, dan ada lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik tingkat nebula saja, cukup menakutkan bahwa begitu banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul di sini. Fang Xiu langsung pergi ke rumah ke-8 dan ke-9. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain, tetapi Chen Lu dan Chen Qingqing adalah sumber hidupnya, dan tidak ada yang bisa terjadi. Changqing, kamu pergi ke rumah ke-9, aku akan pergi ke rumah ke-8. Jiang Chen memandang Chen Changqing, yang mengangguk diam-diam, penuh percaya diri. Anda dapat yakin, Tuan, saya tidak akan pernah memenuhi harapan Anda. Chen Changqing tidak ragu-ragu, dan bahkan bergegas di depan Jiang Chen dan langsung pergi ke rumah leluhur ke-9. Dengan kuat melakukan mukjizat, di bawah pengaruh banyak master keluarga Chen, segera, pintu 8 aula leluhur semuanya dibuka dengan cepat, dan Jiang Chen membawa lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat nebula langsung ke aula leluhur. Pada saat itu, Chen Qingqing tampaknya telah memasuki keadaan meditasi, seluruh orang itu sangat lemah, sepenuhnya terkendali, dan matanya tumpul. Di depannya, hantu yang kuat muncul di atas kepalanya, melihat Fang Xiu dan yang lainnya bergegas ke aula leluhur, dia mengerutkan kening. Mengapa kamu menunggu sampai keluarga Chen masuk ke aula leluhur, mengapa kamu tidak keluar? Orang yang harus keluar adalah kamu. Jika keluarga Chen ingin menghidupkan kembali leluhur, mereka akan menggunakan anak-anak berbakat dari generasi muda keluarga Chen untuk terus mendukung leluhur. Apakah ini keinginan besarmu? Ini benar-benar konyol, hahaha. Kata Jiang Chen dengan dingin, menatap tuan keluarga Chen. Wah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Tuan. Keluarga Chen menggertakkan giginya ke arahnya. Aku hanya tahu bahwa konspirasimu telah terungkap. Chen Wastelen telah dipukuli kembali ke tanah leluhur keluarga Chen olehku. Sekarang, giliranmu. Dengan pengikut di belakang, kepercayaan dirinya juga sangat kuat. Sial, kamu harus mati hari ini. Keluar dari keluarga Chen, keluar dari Yongye Star, hancurkan tanah leluhur keluarga Chen, kamu telah membunuh terlalu banyak jenius kami. Ya, bunuh dia, saya tidak akan pernah mati untuk orang-orang dari tanah leluhur keluarga Chen. Jiang Chen bukan keluarga Chen, dan dia bahkan tidak bisa sepenuhnya menghargai betapa marahnya keluarga Chen saat ini. Tetapi pada saat ini, kemarahan keluarga Chen jauh lebih dari yang dia bayangkan. Wajah keluarga Chen suram, dan mereka tidak sabar untuk menebas tuan keluarga Chen di depan mereka. Kalian sekelompok semut, sebagai junior kami, tidak tahu bagaimana menuruti keinginan para leluhur sama sekali. Ini hanya mencari kematian. Master keluarga Chen meraung, dan bertemu Jiang Chen dan yang lainnya tanpa rasa takut. Namun, bagaimanapun, ada begitu banyak orang, dan di bawah kepemimpinan Jiang Chen, keluarga Chen menjadi semakin berani, terus-menerus menyerang tuan dari keluarga Chen, membuatnya semakin pasif, dan secara bertahap jatuh ke dalam situasi putus asa. Bagaimanapun, ini hanyalah bayangan dirinya, bukan tubuh aslinya, di bawah serangan bersama dari keluarga Chen, dia langsung dipukuli sampai ke intinya. Qingqing, bangun, bangun. Jiang Chen sangat khawatir, pada saat ini, Chen Qingqing langsung melumpuhkan dan membantai lengan Jiang Chen, matanya yang indah berkedip, dan napasnya sangat lemah. Kakak, mereka hanyalah binatang buas. Aku tidak bisa menahan diri, dan mereka hampir menyedot semua esensinya. Bisik Chen Qingqing, dalam pelukan Jiang Chen, pada saat itu, dia merasa tak tertandingi, untungnya masih hidup, dan masih dalam pelukan kakak Jiang Chen. Jangan khawatir, semuanya milikku. Jiang Chen mengangguk berat, dan dia akhirnya menghela nafas lega, tetapi dia tidak berhenti sejenak,
tetapi mengambil Chen Qingqing dan langsung pergi ke kuil leluhur ke-9, dan pada saat ini, Chen Qingqing Changqing juga memimpin seseorang untuk mengalahkan tuan keluarga Chen. Chen Lu dan Chen Yuyan juga melarikan diri, tetapi situasi mereka sama. Mereka berdua sangat lemah dan hampir kelelahan. Essence. Saudaraku, aku tidak bermimpi, kan? Chen Lu menangis dengan gembira, bersembunyi di pelukan Jiang Chen, dan menangis dengan keras. Jiang Chen sangat sedih, dia tahu betapa sedih dan sakitnya hati Chen Lu saat ini. Keinginan terbesarnya di masa lalu adalah menjadi salah satu penguasa teratas keluarga Chen, memasuki tanah leluhur keluarga Chen dan bintang-bintang Milan, tetapi sekarang, mereka hampir mati di tangan penguasa keluarga Chen. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa mimpi ini, betapa menakutkannya, untungnya, dengan kakak Jiang Chen di sisinya, semuanya tampak ilusi, hanya kakak Jiang Chen yang nyata. Konspirasi keluarga Chen telah diselesaikan oleh saya, dan sekarang hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jiang Chen menghibur Chen Lu sambil menepuk bahunya dengan ringan. Bahkan jika dia adalah wanita yang kuat, dia tetap seorang putri, dan dia adalah wanitanya sendiri. Saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia pasti sangat terluka. Mimpi ini terlalu tidak nyata. Untuk melakukan hal seperti itu hal ini hanya keterlaluan. Untungnya, jenius keluarga Chen kami kali ini tidak jatuh. Ini benar-benar beruntung. Yaitu, mulai sekarang, kita tidak akan pernah melakukan pemotongan lengan seperti ini lagi, tanah leluhur keluarga Chen, kita tidak cocok dengannya. Meskipun kita adalah keluarga Chen yang sama, tetapi pada saat ini, kita dan mereka, dan kemudian ini bukan Chen yang sama lagi. Kelompok cucu kura-kura ini benar-benar melakukan hal-hal yang keterlaluan, kali ini, kita akan cukup hidup di Jiuxiantian. Semua orang juga sangat senang, bagaimanapun juga, Chen Lu Chen Qingqing dan yang lainnya semua lolos dari malapetaka, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Chen Yuyan memandang Jiang Chen dan yang lainnya, dan merasa sedikit sedih di hatinya. Chen Qingqing dan Chen Lu sama-sama dipeluk oleh Jiang Chen dan mengurus semuanya, tapi sayangnya dia masih sendirian. Mulai sekarang, kakak tertua, aku tidak ingin meninggalkanmu lagi. Kamu harus berjanji. Pada saat ini, Chen Lu seperti seorang gadis kecil, memeluk lengan Jiang Chen dengan erat. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jiang Chen berkata dengan senyum masam. Setelah mengalami hidup dan mati yang luar biasa, Chen Lu menyadari bahwa apa yang dia cari sebenarnya adalah ilusi, dan orang-orang yang sangat dia sayangi ada di sampingnya, Tuan, mari kita pergi ke sana dan melihatnya, kata Chen Changqing dengan suara rendah. Jiang Chen dan Chen Changqing pergi ke kedalaman gunung leluhur suci bersama, dan terus membantu jenius keluarga Chen untuk menghancurkan kuil leluhur, tetapi ketika mereka bertemu dengan Chen Beiliang, wajahnya sangat jelek, dan dia tahu dengan jari kakinya. Situasinya tidak optimis. Berapa banyak yang mati? Chen Changqing bertanya terus terang, dia tahu bahwa jika setengah dari mereka selamat kali ini, itu akan menjadi keberuntungan. 4 mati. Mata Chen Beiliang seperti pisau, dan sudut mulutnya sangat dingin. Meskipun seluruh pasukan tidak musnah, semua orang adalah tulang punggung keluarga yang dipilih dengan cermat oleh keluarga Chen. Yang terakhir meninggal adalah rugi berat. Untungnya, Jiang Chen menemukan pada waktunya bahwa setelah berjalan di sekitar gerbang neraka dan berlari kembali, dia akhirnya mengkonfirmasi apa yang telah dia tebak selama bertahun-tahun, tetapi karena ini, garis keturunan mereka dan tanah leluhur keluarga Chen benar-benar rusak, situasi tanpa akhir. Chen Beiliang melirik Jiang Chen, itu cukup rumit. Secara alami, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang rasa terima kasih di hatinya. Lebih penting lagi, setelah mereka mengalami perang ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keluarga Chen. Chen Beiliang adalah tak tertandingi, salahkan diri sendiri, hari ini, mengapa hal itu ditemukan sampai sekarang. Namun, apapun hasilnya, itu bukan tanggung jawabnya. Chen Changqing dapat melihat bahwa Chen Beiliang adalah pemimpin tanah leluhur keluarga Chen kali ini, dan bahkan berkali-kali, sehingga perasaan batin dan kesalahannya tidak dapat diabaikan. Suasana hati keluarga Chen sangat rendah. Tidak ada yang pernah mengalami saat ini, bahkan Chen Beiliang, jadi mereka semua bingung, hanya terkejut dan sedih di hati mereka. Tanah leluhur, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu, benar-benar keterlaluan dan tragis, tidak ada yang bisa memaafkan, hal seperti itu terjadi. Chen Wuxi, Chen Ji dan yang lainnya semuanya sekarat, hidup mereka tergantung pada seutas benang. Di antara orang-orang ini, hanya Jiang Chen yang selamat, yang relatif sadar. Sepertinya konspirasi keluarga Chen tidak dapat disangkal. Ini benar-benar menyebalkan. Ya, hei, aku tidak pernah berpikir bahwa tanah leluhur keluarga Chen, yang kami banggakan, dan keberadaan yang dijunjung banyak orang, ternyata adalah gua iblis yang tidak dapat kamu bayangkan sama sekali. Hahaha, itu benar-benar menakjubkan. Sulit untuk melukis tulang harimau,
dan kami tahu orang dan wajah tetapi tidak tahu hati kami. Saya tidak berharap hal seperti itu terjadi pada keluarga Chen kami. Ini benar-benar mengecewakan. Dari sekarang, kebanggaan dan kejayaan kita tidak akan ada lagi. Mungkin karena kita terlalu sampah untuk bertahan hidup. Seseorang berkata sambil mencibir, wajahnya penuh penghinaan diri, semua orang sedih dan muram. Kecuali Jiang Chen, Chen Qingqing, Chen Lu, Chen Yuyan, dan Chen Wuxi dan Chen Ji, semuanya sudah mati. Empat orang ini adalah keberadaan yang harus dilihat oleh banyak orang. Mereka adalah baris keempat keluarga Chen. Di langit, ada keberadaan yang sangat menakutkan, bakat mereka tak tertandingi, dan kekuatan mereka mencekik, tetapi mereka belum meletus dengan kekuatan nyata, dan mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Semua ini terlalu cepat, terlalu putus asa, wajah mereka masih memiliki tampilan yang menakutkan. Pada saat sekarat, mereka mungkin tidak dapat percaya bahwa tempat yang mereka dambakan dan hormati begitu sulit. Neraka tidak ada di tanah, tetapi di langit, di tanah leluhur keluarga Chen, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki tanah leluhur keluarga Chen, dan mereka langsung dibunuh. Jenius juga kesepian, beberapa orang diam-diam beruntung. Hati orang-orang dipenuhi, dan mulai sekarang, mereka tidak akan lagi merindukan tanah leluhur keluarga Chen. Banyak mimpi orang juga telah dihancurkan dengan runtuhnya citra leluhur keluarga Chen saat ini. Mari kita bawa orang kembali dan membicarakannya. Masalah ini sama sekali tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi. Kata Chen Beiliang dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Ada lebih dari 2.000 orang di tempat kejadian, dan tidak ada yang keberatan sedikitpun. Pendekatan Chen Beiliang tidak diragukan lagi yang paling benar, pertama-tama, itu adalah untuk mencegah keluarga Chen berantakan dalam sekejap, dan Jiu Xiantian, yang kuat di antara 9 meridian, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, dan sekarang hal semacam ini jika itu tersebar, maka kemungkinan yang pertama runtuh adalah bagian dalam keluarga Chen mereka. Sudah terbukti dengan sendirinya berapa banyak keluarga Chen telah berkontribusi pada tanah leluhur keluarga Chen selama bertahun-tahun. Jatuhnya begitu banyak pria kuat telah menjadi makanan orang lain. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan itu bukan orang lain yang mengadu mereka, tetapi nenek moyang mereka, yang bahkan lebih tidak bisa dipahami dan tidak melegakan. Begitu kerumunan bersemangat dan emosi keluarga Chen tidak dapat ditekan, maka kemungkinan besar akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Bahkan Chen Beiliang tidak dapat menekannya. Ada terlalu banyak orang di keluarga Chen, ratusan ribu. Lebih dari itu, ada juga banyak orang kuat. Ada begitu banyak ahli di langit 9 garis. Ini juga yang paling dikhawatirkan Chen Beiliang. Sekarang 1 atau 2.000 bisa dikendalikan, begitu berita menyebar, endingnya mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Untuk merencanakan ke depan, Anda harus merencanakan segalanya. Semuanya, tolong tetap di sini dengan jujur. Setidaknya, sampai kita mendapatkan berita yang tepat, kita harus membuat pengaturan dengan baik. Saya harap semua orang bisa mengerti. Kali ini, saya, Chen Beiliang, tidak sendirian. Masalah ini terkait dengan seluruh keluarga Chen, dan saya tidak syirik. Setiap orang juga bertanggung jawab untuk menjaganya. Jika tidak, keluarga Chen dari Yong Yexing adalah bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Saya percaya bahwa Anda semua harus ada di sana. Saya mengerti. Kata-kata Chen Beiliang memekakkan telinga, banyak orang mulai membuat kerusuhan, tetapi setelah kerusuhan, mereka secara bertahap menjadi tenang. Kali ini bukan masalah sepele, Chen Beiliang juga untuk keselamatan semua orang, dapat juga dikatakan bahwa itu untuk seluruh keluarga Chen. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin situasi menjadi serius. Maka seluruh Yongye Star akan terpengaruh. Jika lebih serius, itu mungkin membuat banyak orang yang mendambakan keluarga Chen mereka di tikungan. Jika tidak ada yang lain, setidaknya Xing Yi, lantai 13 bukanlah lampu yang hemat bahan bakar. Apa yang dikatakan tetua itu masuk akal. Ya, jangan tambahkan bahan bakar ke api sekarang. Semua orang tahu bahwa masalah ini menyebar, dan keluarga Chen kami tidak memiliki cahaya untuk mengatakannya, dan kemungkinan akan membuat kami dalam krisis yang mendalam. Saya mendukung Penatua Beiliang. Yaitu, pada saat kritis, hanya dengan berbagi musuh kita dapat mengatasi kesulitan bersama. Keluarga Chen meneriakkan spanduk dan mendukung Chen Beiliang. Chen Beiliang juga lega. Setidaknya tidak ada kerusuhan di antara orang-orang ini, yang membuatnya sangat bersyukur. Ini juga merupakan pedang bermata dua, dengan pro dan kontra. Terima kasih atas dukungan semua orang, Chen Jiang, ikut aku dulu. Kata Chen Beiliang dengan suara yang dalam. Jiang Chen melirik Chen Qingqing dan Chen Lu, dan cukup khawatir. Jangan khawatir, mereka semua jenius dari keluarga Chen. Sangat tidak mungkin bagi kita untuk membiarkan mereka melakukan apapun, apalagi Changqing. Kata Chen Beiliang, ya, Tuan, jangan khawatir. Chen Changqing sedikit mengangguk,
dengan ekspresi serius di wajahnya, teliti. Jiang Chen sedikit yakin di dalam hatinya, dengan Chen Changqing di sana, dia seharusnya baik-baik saja, tetapi ketika Chen Beiliang datang kepadanya, saya khawatir dia juga memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Jiang Chen mengikuti Chen Beiliang untuk meninggalkan gunung leluhur suci. Keduanya berdiri di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Mata Chen Beiliang menjadi semakin rumit. Dia juga memikirkan semua ini hari ini, tetapi ketika kebenaran terjadi, baru kemudian dia menyadari betapa menakutkannya itu. Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Chen Beiliang saat ini, dia benar-benar tersesat, bahkan Jiang Chen tidak bisa mengerti. Bagi Jiang Chen, mungkin ini hanya konspirasi. Jika dia bisa melarikan diri, semuanya akan baik-baik saja, tetapi untuk Chen Beiliang, apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dan apa yang akan terjadi pada keluarga Chen. Hal-hal tidak diketahui. Chen Beiliang juga dianggap sebagai pahlawan satu generasi, dan dia bijaksana. Setelah bertahun-tahun diam, dia baru saja membuat tebakan seperti itu. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, tidak peduli apa, dia layak dihormati. Terutama masalah antara dia dan Chen Changqing membuat Jiang Chen menatapnya dengan kagum. Chen Beiliang ini jelas bukan orang yang tidak dikenal. Ini untuk sujud. Sekarang jika berita ini menyebar, mungkin saat itu bangunan keluarga Chen akan runtuh. Jadi pendekatan Chen Beiliang sama sekali tidak salah, ini adalah pandangan ke depannya. Katakan padaku, kali ini, bagaimana keluarga Chen kita bisa melewati masa sulit seperti itu? Chen Beiliang berkata, dengan ekspresi serius dan teliti, dia tidak bercanda, tetapi sepertinya sedang berdiskusi dengan Jiang Chen. Kekuatan saya rendah, dan saya berbicara dengan ringan. Saya khawatir kata-kata saya tidak akan berpengaruh. Jiang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia secara nominal adalah anggota keluarga Chen, Jiang Chen masih tidak tahu banyak tentang keluarga Chen, jadi tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, sepertinya itu hanya pembicaraan di atas kertas. Kamu tulus, tapi aku ingin mendengar pendapatmu. Bahkan orang yang sebangga Changqing bersedia memujamu sebagai master. Saya pikir ini bukan hanya masalah alkimia, tetapi juga kali ini keluarga Chen dapat berubah. Konspirasi ditusuk juga disebabkan oleh Anda. Tanpa Anda, tebakan saya akan selalu menjadi tebakan. Kecuali Anda, selama bertahun-tahun, selama berabad-abad, selama ratusan ribu tahun, tidak ada yang bisa melarikan diri, Anda adalah hanya satu, dan satu-satunya yang saya kagumi. Chen Beiliang murah hati dengan sikap Jiang Chen, tetapi apakah itu benar atau tidak diketahui, tetapi Jiang Chen memang kuncinya kali ini, jika bukan karena dia, membalikkan keadaan, keluarga Chen masih badut yang telah disimpan dalam kegelapan, dan akan terus memasok tanah leluhur keluarga Chen dengan para jenius tak tertandingi yang dipilih dengan cermat sebagai makanan. Karena tetua pertama sangat memandang rendah saya, maka saya tidak akan menyembunyikannya. Sekarang keluarga Chen pasti sangat bersemangat. Saya pikir kita harus memanfaatkan ini dan melakukan pekerjaan anti persenjataan dengan baik. Tanah leluhur dari keluarga Chen, Anda pikir mereka akan membiarkannya pergi? Pada saat itu, begitu mereka memiliki ide untuk kembali, Yong Yexing mungkin menderita bencana besar. Selain itu, saya punya firasat bahwa Chen Wastelen pasti akan datang kepada saya. Jiang Chen berkata. Dengan suara yang dalam, sangat serius, kata demi kata. Emosi keluarga Chen jelas yang paling sulit untuk ditenangkan, dan mereka harus berdamai dulu. Hanya dengan membiarkan anak-anak keluarga Chen saat ini berbagi kebencian yang sama, mereka dapat melawan musuh bersama-sama. Kali ini, persekongkolan tanah leluhur keluarga Chen telah tertembus. Bagi kami, itu semua menguntungkan dan tidak merugikan, karena kami akan memiliki lebih banyak dan lebih jenius, dan kekuatan kami mungkin tidak dapat bersaing dengan tanah leluhur keluarga Chen. Kapan saatnya tiba, hasilnya secara alami akan terbukti dengan sendirinya. Blacksmithing juga perlu keras sendiri, dan Anda harus menjadi lebih kuat sebelum Anda bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Selain itu, di lantai 13 Xing Yi, diperkirakan itu pasti akan mengincar ini adalah kuncinya, dan biarkan keluarga Chen memahami betapa pentingnya rasa malu sebelumnya, mereka tidak boleh melupakannya, dan beritahu mereka bahwa leluhur keluarga Chen yang tak terhitung jumlahnya telah dibunuh oleh orang-orang leluhur, tanah keluarga Chen di gunung leluhur suci ini. Penindasan, lebih baik mengalihkannya. Seperti pepatah lama, kertas tidak bisa menahan api. Bukan 2 atau 3 orang, tapi 2.000 orang. Bisakah kamu membunuh mereka semua, atau bisakah kamu mengendalikan mereka? Orang-orang ini adalah andalan keluarga Chen, tapi ada juga beberapa orang. Jika Anda ingin menang dalam kekacauan dan membuat keluarga Chen dalam kekacauan, itu mungkin tidak mungkin. Oleh karena itu, perlu untuk membujuk, tetapi juga menekan, sehingga emosi keluarga Chen dapat dilepaskan. Banyak orang telah kehilangan kerabat mereka, dan mereka memiliki harapan dan fantasi yang tak terbatas tentang kerabat mereka, tetapi sekarang,
semuanya hancur, beberapa orang khawatir, beberapa orang gelisah, beberapa orang putus asa. Tapi biarkan mereka melihat ke depan, masa depan itu indah, jangan menatap masa lalu. Bersiaplah untuk keadaan darurat. Jiang Chen mengucapkan kata-kata batinnya tanpa syarat, lagi pula, bukan hanya dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarga Chen menghadapi krisis hidup dan mati. Chen Qingqing dan Chen Lu sama-sama anggota keluarga Chen. Bahkan jika Jiang Chen acuh tak acuh, mereka tidak akan bisa melepaskannya. Sebagai menantu dari keluarga Chen, Jiang Chen pasti akan berusaha keras untuk membantu, belum lagi kepribadian Chen Beiliang, dia juga bisa dipercaya. Keluarga Chen telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi di akhirnya, itu adalah buang-buang uang. Bagi mereka, ini adalah latihan, dan ini juga merupakan gelombang badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air dapat membawa perahu dan membalikannya. Jika anak-anak dari keluarga Chen dipelintir menjadi tali saat ini, itu benar-benar tak tertandingi, tetapi jika seseorang ingin berpisah, setelah keluarga Chen benar-benar hancur, itu mungkin berantakan, keluarga tidak akan menjadi keluarga, negara tidak akan menjadi negara. Kamu benar, sepertinya aku benar-benar harus membuat rencana yang bagus. Aku tidak bisa membiarkan suasana hati keluarga Chen benar-benar merosot, dan itu dapat menyebabkan banyak orang tertekan dan sedih. Biarkan mereka melihat masa depan keluarga Chen. Sisi yang lebih baik adalah satu-satunya cara, dan saya mengabaikannya. Lantai 13 Xingyi, tanah leluhur keluarga Chen, harus dijaga dari masalah internal dan eksternal. Sekarang tampaknya itu perlu untuk melihatnya dengan baik tanah leluhur keluarga Chen, Milan Star, seseorang telah berada di sini sebelumnya, itu akan memakan waktu sekitar 1,5 tahun, bahkan jika kecepatannya dipercepat, itu harus memakan waktu setidaknya 1 tahun, jadi sangat mendesak untuk memperbaiki keluarga Chen, kali ini, saya khawatir itu akan sangat drastis. Chen Beiliang berkata dengan sungguh-sungguh. Situasi keluarga Chen tiba-tiba berubah, seperti perahu yang sepi di laut, sulit untuk memperkirakan apakah ia dapat mencapai pantai. Kamu adalah pencapaian yang tidak dapat diulang dalam sejarah keluarga Chen, Chen Jiang, aku, Chen Beiliang, bangga padamu. Chen Beiliang mengangguk, Jiang Chen adalah penyelamat keluarga Chen mereka, sosok yang mengubah sejarah keluarga Chen, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak di masa depan, nama Chen Jiang ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah, dan dia juga telah membantunya untuk dengan sempurna mewujudkan dugaannya selama bertahun-tahun, menikam lubang di langit, dan menyelamatkan keluarga Chen dari tanah yang luas. Kata-kata tetua itu serius, dan Chen Jiang malu untuk menerimanya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Keluarga Chen memiliki nasib seperti itu, dan hanya dapat dikatakan bahwa semuanya ditentukan. Tidak ada yang berani dilakukan, Anda pantas mendapatkan rasa hormat dari keluarga Chen kami. Chen Wuxi, Chen Ji, ini adalah para jenius yang paling dihargai oleh keluarga Chen kami. Keduanya bisa disebut naga yang tak tertandingi dari keluarga Chen, jenius yang langka dalam 1000 tahun, Anda menyelamatkan mereka berdua, dan Anda ditakdirkan untuk dikagumi oleh banyak orang. Meskipun 4 orang mati kali ini, hasil akhirnya sudah yang terbaik. Sejujurnya, bahkan jika seluruh pasukan musnah, saya tidak akan terkejut. Ya, dalam hal ini, mungkin keraguan saya akan teratasi. Chen Beiliang menghela nafas, merasa sangat emosional, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, kita hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Keluarga Chen mungkin benar-benar perlu mengubah langit sekarang. Tapi sekarang musuh terbesar seharusnya adalah lantai 13 Xingyi. Tidak ada tembok kedap udara di dunia. Kali ini, keluarga Chen telah ditata ulang, dan lantai 13 dari Xingyi sangat mungkin diam-diam dimata-matai, sekali ditembak, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati. Gumam Chen Beiliang, lantai 13 Xingyi, bagaimanapun, adalah untuk bersaing dengan keluarga Chen. Selama itu tidak benar-benar terluka, itu tidak boleh dipatahkan. Pembangkit tenaga listrik di tanah leluhur keluarga Chen bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan. Gurun Chen itu adalah tingkat nebula. Zhou Xiongtian, dan dia belum tentu penguasa terkuat dari tanah leluhur keluarga Chen. Saya mendengar bahwa keinginan mereka untuk membangkitkan leluhur keluarga Chen tampaknya hampir terwujud. Keluarga Chen Jiuxiantian memiliki beberapa tingkat nebula. Pembangkit tenaga listrik Zhou Xiongtian. Tanya Jiang Chen. Zhou Xiongtian. Chen Beiliang membeku sesaat, wajahnya kaku. Tidak ada surga tingkat 8, orang terkuat adalah kepala surga tingkat pertama keluarga Chen, Chen Yongzhen, surga tingkat 7 tingkat nebula, saya hanya surga tingkat ke-6, surga tingkat ke-8 mungkin bisa mengatasinya, pembangkit tenaga listrik dari surga tingkat 9, diperkirakan saya sudah bisa membalikkan tangan saya untuk awan dan menutupi tangan saya untuk hujan. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa mengguncang fondasi keluarga Chen saya. Wajah Chen Beiliang menjadi semakin pucat. Pada saat ini, dia tidak berharap bahwa pihak lain akan begitu kuat,
Jika bukan karena Jiang Chen Side, dia mungkin berpikir bahwa tanah leluhur keluarga Chen tidak lebih kuat dari mereka. Jadi, penatua pertama harus bersiap terlebih dahulu. Jiang Chen tersenyum sedikit. Situasi saat ini mungkin lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Aku akan kembali dulu, Penatua Agung, jika kamu memiliki sesuatu, kamu dapat meminta Changqing untuk memberitahuku. Chen Beiliang tahu bahwa hati Jiang Chen ada pada Chen Qingqing dan Chen Lu, jadi dia tidak terus menahan apapun, lebih, dan dia ingin mendengarkan ketika Anda tiba, apa yang ingin Anda ketahui sudah jelas bagi Anda. Pembangkit tenaga listrik tanah leluhur keluarga Chen juga membuka cakrawala Chen Beiliang sepenuhnya. Jalan masa depan mereka pasti akan lebih sulit. Tahun ini mungkin yang paling tersiksa di antara tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Chen. Setelah Jiang Chen pergi, mata Chen Beiliang juga menjadi semakin suram. Kali ini, krisis keluarga Chen benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Anda melewatinya, itu akan menjadi ikan mas yang melompati gerbang naga. Jika Anda tidak bisa menyeberang itu, sangat mungkin mereka akan berubah, sulit untuk berjalan, atau bahkan menghilang sepenuhnya di atas bintang malam abadi, tidak diketahui. Aluo, beritahu para tetua dari Patriark Tian 9 baris untuk berkumpul di puncak Senlu dan mengadakan pertemuan konsultasi rahasia dalam 7 hari. Suara Chen Beiliang rendah, dan sesosok diam-diam muncul di belakangnya. Ya, Penatua. Pada saat ini, Jiang Chen juga segera bergegas kembali ke kediamannya. Chen Changqing sudah mengambil pil obat untuk mereka berdua dan melakukan pengamatan, dan tidak ada masalah serius. Tuan, Anda kembali. Chen Changqing sedikit bersemangat. Kali ini, Jiang Chen melakukan pekerjaan yang sangat indah, yang membuat seluruh keluarga Chen benar-benar bebas dari lautan kesengsaraan, dan membuatnya mengerti kakak laki-laki itu. Saat itu, arti sebenarnya, hidup saya tampaknya telah terbongkar sepenuhnya, dan tidak lagi penuh dengan keluhan dan kemarahan. Yang disebut leluhur Zeming ternyata hanya kepura-puraan, yang patah hati oleh banyak orang dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bagaimana dengan mereka berdua? Seharusnya tidak ada masalah, kan? Jiang Chen bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa sekarang, tapi saya masih koma. Diperkirakan saya akan bisa bangun setidaknya dalam 7 hari. Saya memberi mereka pil yang memperkuat tubuh dan menumbuhkan vitalitas. Semangat dan energi mereka sangat baik, rusak parah. Jika mereka bermain lagi setelah beberapa saat, itu mungkin benar-benar ditelan. Pada saat itu tidak akan dapat berubah sama sekali. Tuan, Anda dapat yakin, kedua saudara perempuan itu bukan lagi masalah besar. Kata Chen Changqing dengan suara rendah. Bagus, terima kasih atas kerja kerasmu. Kata Jiang Chen. Tuan, Anda tidak perlu sopan, inilah yang harus saya lakukan. Dan apa yang telah dilakukan Tuan untuk keluarga Chen kami, tidak ada satupun dari keluarga Chen yang akan melupakannya. Konspirasi, kami tidak tahu berapa banyak orang, di keluarga Chen di masa depan, saya khawatir mereka semua akan bergegas maju satu demi satu, dan hasilnya akan sama. Kata Chen Changqing dengan sungguh-sungguh. Tanpa aku, seseorang akan mengetahuinya cepat atau lambat. Bukankah kakak tertuamu Chen Beiliang mengetahuinya? Dia tidak bisa memastikan tebakannya. Sekarang, keluarga Chen akhirnya akan berubah. Jiang Chen tersenyum. Ya, berapa tahun telah berlalu, keluarga Chen akhirnya akan berubah, tetapi kali ini, tidak diragukan lagi menuju ke arah yang baik, tetapi lantai 13 Xingyi sekarang mungkin menjadi musuh terbesar keluarga Chen kami. Chen Changqing juga sangat bermartabat. Di atas bintang Everneath, musuh terbesar adalah lantai 13 Xingyi. Sekarang hal seperti ini terjadi di keluarga Chen, semua orang tahu bahwa itu pasti akan menimbulkan sensasi. Di lantai 3, pasti akan ada pertempuran sengit. Kamu pasti sibuk saat itu, hehehe, pertempuran keluarga Chen, konsumsi pil obat harus tak terhitung jumlahnya, dan lantai 13 Xingyi bukanlah lampu hemat bahan bakar. Kata Jiang Chen dengan suara rendah. Siapa bilang bukan? Tuan, kamu istirahat dulu, aku tidak akan mengganggumu. Chen Changqing menarik diri dengan bijak. Melihat Chen Qingqing dan Chen Lu di tempat tidur, hati Jiang Chen juga sedikit sedih, tapi untungnya dia menyelamatkan hidupnya. Benar-benar tidak ada hal yang baik di tanah leluhur keluarga Chen ini. Setelah beberapa lama, Jiang Chen perlahan meninggalkan ruangan dan berdiri di halaman, melihat ke kolam teratai hijau, daun teratai ada di mana-mana dan bunga teratai mekar penuh. Keluar, Jiang Chen berkata dengan suara rendah, sosok anggun perlahan muncul pada saat ini. Jiang Chen senior, kata Chen Yingying dengan suara rendah, wajahnya tidak terlalu tampan. Untuk seluruh keluarga Chen, situasi saat ini adalah semua orang dalam bahaya, dan Chen Yingying tidak terkecuali. Tapi untungnya, Jiang Chen adalah orang yang mengubah tanah leluhur keluarga Chen dan pilihan leluhur kali ini, keberadaannya membuat banyak orang kagum dan kagum. Jika kamu tidak datang, aku akan segera mencarimu. Kata Jiang Chen. Senior Jiang Chen,
Apakah kamu akan membunuh para dewa? 5114. Bersambung lagi John.